Tingginya angka penularan COVID-19 di Jakarta membuat Wagub Riza Patria kembali mengingatkan warga agar beribadah di rumah masing-masing. Masjid-masjid yang berada di zona merah COVID-19 besok juga diminta untuk tidak menggelar sholat Jumat untuk sementara waktu. Langkah ini diambil guna mencegah penularan COVID-19 yang hari ini di DKI Jakarta, saudara, jumlahnya mencapai 7.000 kasus lebih. Pemerintah daerah dan pemerintah daerah lainnya melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Satgas Pusat dan Kementerian Dalam Negeri. Termasuk ibadah diminta dilaksanakan di rumah. Ya, termasuk besok sholat Jumat, berarti ditiadakan sholat Jumat di masjid-masjid. Itu untuk zona merah aja atau gimana Pak? Ya, untuk zona merah. Kalau masih Ya. orang baik boleh ya Pak? Ya, diperbolehkan yang bukan zona merah. Tapi Jakarta ini udah hampir semuanya masuk zona merah. Sementara itu, saudara, kasus COVID-19 yang meningkat, Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Daan Mogot, Jakarta Barat ini pun digunakan sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala. Sebanyak 100 tempat tidur disiapkan bagi pasien COVID-19. Ruang isolasi di masjid hanya digunakan jika ruang rawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini sudah penuh. Di antaranya yang dipilih karena masjid ini merupakan masjid pemerintah milik Pemda DKI Jakarta dan bisa lah untuk menjadi tempat isolasi itu, karena walaupun di sini sebagai tempat ibadah umat muslim, namun ruangan yang ada untuk tempat isolasi dan ruang sholat itu berbeda ataupun berada di lantai yang berbeda. Ya, jadi di dalam penugasan itu memang disebutkan sampai tanggal 30 ya dari pihak keamanan ataupun Satpol PP. Nah, memang setelah tanggal 30 apabila tidak mungkin ini kan tahap pertama, jadi bisa masuk ke tahap kedua dalam artian tempat lain yang tadi saya katakan lebih representatif, yaitu di Rusun Nagrak. Kasus harian COVID-19 Kamis ini menembus angka 20.574, tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pemerintah awal Maret tahun 2020. Dampaknya keterisian rumah sakit di sejumlah daerah hampir penuh dengan angka keterisian di atas 80%. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, banyak pasien terpaksa dirawat seadanya atau menunggu penanganan di selasar rumah sakit akibat membludaknya jumlah pasien. Pasien yang tidak tertampung di Rumah Sakit Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, akhirnya dirawat di tenda darurat yang didirikan BNPB dan pihak rumah sakit. Pasang tenda di hari kedua ya, begitu pasang tenda malam, paginya sudah penuh dengan 30 bed pasien yang kita sediakan. Dan tenda ini adalah sebagai triase, ya selama ini triase ada di dalam IGD. Triase ini adalah fungsinya untuk mengurai apakah pasien ini terindikasi COVID atau bukan. Total bisa 100 bed ya. Ya, jadi penambahannya 100 bed dari 265 jadi 365 dan sekarang terisi 368. Peningkatan jumlah pasien COVID setiap harinya juga membuat Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong kewalahan. Keterisian tempat tidur isolasi yang tersedia sudah mencapai 80% lebih. Pihak rumah sakit pun menyediakan 2 tenda peleton di depan ruang instalasi gawat darurat untuk menghindari penumpukan pasien. Nah, sekarang berat-berat Pak. Kita ICU ada 24, sudah hampir penuh. 24 bed. Tadinya 12, karena nggak mencukupi kita naikkan menjadi 24. Nah, sudah penuh lah. Di dalam terlalu crowded Pak. Jadi nanti kita tenda itu hanya untuk menampung sementara sampai di dalam itu kosong, teratasi sehingga mereka bisa masuk ke dalam. Karena kalau terlalu Penuhnya tingkat keterisian rumah sakit oleh pasien COVID-19 juga terjadi di ibu kota Jakarta. Kemenkes bahkan menyebut angka keterisian tempat tidur pasien COVID di DKI Jakarta telah mencapai 90%. Pihak Kementerian Kesehatan pun langsung menambah 3 rumah sakit di bawah Kemenkes sebagai pusat penanganan COVID-19. Rata-rata nasional, angka keterisian tempat perawatan itu adalah 67-68%. Di beberapa daerah kita melihat bahwa angka keterisian tempat perawatan itu sudah mencapai angka di atas 80%. Kita melihat di Yogyakarta dan di Jawa Tengah itu sudah mencapai 85%, di Banten itu 87%, di Jawa Barat itu 84%.
8% dan di DKI Jakarta itu mencapai 90%. Dan kesehatan mengambil kebijakan untuk kemudian menunjuk 3 rumah sakit vertikal yang berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan untuk dikhususkan sebagai rumah sakit yang melayani kasus COVID-19. Adapun ketiga rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Tingginya angka kasus aktif COVID-19 juga terlihat dari lampu-lampu kamar yang menyala di Tower Wisma Atlet yang kini terisi 90%. Ya, keterbatasan ruang rawat dan isolasi kini menjadi fokus utama Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dengan menyiapkan ruang isolasi terpadu. Tim Liputan Kompas TV.